Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Tarmadani dari jurusan PGMI. Saya akan menyelesaikan mata kuliah IPA SDMI 2 dengan judul Teori Pembentukan Alam Semesta dan Tata Surya. Nah, ada 4 teori asal mula terbentuknya alam semesta dan tata surya. Yang pertama ada teori ledakan besar atau sering disebut dengan teori Big Bang. Nah, teori Big Bang ini adalah teori yang paling populer atau yang banyak diyakini kebenarannya hingga saat ini. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh kosmolog asal Belgia yaitu Georges Lemaitre. Nah, Lemaitre ini juga dianggap sebagai orang yang pertama kali mencetuskan teori bahwa alam semesta ini terus mengembang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta ini berasal dari sesuatu yang super padat dan panas, kemudian meledak dan mengembang sekitar beberapa miliar tahun, dan terbentuklah alam semesta ini. Yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Nah, teori ini adalah teori yang menganggap bahwa alam semesta ini tidak ada batasnya dan usianya. Nah, teori ini pertama kali diusulkan oleh Habondi, Tegel, dan Evoile dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Dan juga menurut mereka bahwa alam semesta ini tidak ada awal dan akhirnya, dan juga alam semesta ini terlihat sama dari dulu hingga sekarang. Nah, yang ketiga ada teori kabut. Nah, teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa alam semesta ini terbentuk dari bola kabut gas raksasa yang kemudian ada beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola gas tadi. Yang keempat ada materi teori bintang kembar. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa mula-mulanya ada matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang yang sedang melintas, lalu hancur menjadi materi yang lebih kecil. Namun, ia tetap mengitari matahari yang masih utuh. Nah, lama-kelamaan materi tadi itu berubah menjadi sebuah planet. Inilah 4 teori asal terbentuknya alam semesta dan tata surya. Kemudian ada benda-benda yang berada di luar angkasa seperti galaksi, bintang, satelit, meteoroid, komet, dan lainnya. Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang membentuk sistem bintang. Galaksi juga terdiri dari miliaran bintang-bintang. Kemudian ada teori terbentuknya galaksi dan tata surya. Nah, pada teori ini ada 3 teori. Yang pertama ada teori nebular, kemudian teori planetesimal, dan yang terakhir teori tidal. Terjadi kondensasi awan panas dan gas yang sangat panas. Kemudian terjadi kondensasi memisah atau planet dan memusat atau bintang. Kemudian ada hipotesis planetesimal yang dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Nah, pada hipotesis ini kabut gas yang berkondensasi, kemudian planet terbentuk karena ada bintang lain yang lewat saat berkondensasi, dan kabut gas dari bintang tersebut tertarik oleh matahari dan menjadi planetesimal. Kemudian planetesimal akan bergumpal dan menyatu menjadi sebuah planet. Kemudian yang terakhir ada teori tidal. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys. Teori ini berasal dari percikan matahari atau tidal, dan kemudian 2 matahari yang saling mendekat, maka tidal bisa menjadi sebuah planet. Nah, di dalam tata surya terdapat 8 planet besar dengan 62 satelit dan asteroid yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya berevolusi mengelilingi satu bintang yang bernama matahari. Kemudian matahari terletak di pusat tata surya. Kemudian bintang dan planet terbentuk melalui pemadatan gas dan debu di angkasa yang disebut dengan nebula. Karena adanya nebula, sumber dari benda-benda angkasa memiliki peran terpenting di alam semesta. Nebula tidak memiliki cahaya sebagaimana bintang-bintang. Bintang memancarkan panas, cahaya, dan energi. Kemudian bintang juga memiliki jangka hidup.
Bintang tidak merupakan makhluk hidup, namun ia seperti makhluk hidup yang dilahirkan, hidup dan kemudian mati. Bintang-bintang terlahir di dalam nebula. Kemudian kehidupan sebuah bintang besar sering kali berakhir dengan sebuah ledakan dahsyat. Bahan penyusunnya berhamburan ke segala arah. Kemudian dari serpihan-serpihan itu akan muncul bagian-bagian yang akan membentuk sebuah bintang atau planet yang lebih kecil. Matahari dan planet-planet di dalam tata surya, termasuk bumi kita, terbentuk setelah adanya ledakan dahsyat sebuah bintang raksasa di masa lalu. Kemudian syarat-syarat planet. Sebuah benda langit bisa disebut planet apabila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, mengorbitkan matahari atau bintang. Yang kedua, berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat. Dan yang terakhir, memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih atau tidak adanya benda langit lain di orbit tersebut. Kemudian komet. Komet terbentuk dari gas dan debu-debu terpadatkan. Kadang-kadang orbitnya membawa mereka mendekati matahari. Ketika komet mendekati matahari, permukaannya menjadi menguap karena panas. Penguapan ini menimbulkan cahaya yang terang. Bola besar dari gas dan debu muncul di sekitaran inti. Kemudian bola gas dan debu ini disebut koma. Terdapat juga gas dan debu yang terhubung di koma. Kemudian meteor. Meteor adalah batu-batuan di angkasa. Diameternya mencapai 1000 diameter atau 620 mili. Kemudian meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang padat yang jatuh ke bumi dari angkasa. Kepingan batu atau campuran batu dan besi terpisah dari meteor atau komet. Misalnya, suatu ketika bumi melintasi awan debu yang tersisa dari komet, benda dalam awan debu tersebut akan terbakar di atmosfer. Kemudian mereka terbakar ketika mendekati atmosfer bumi dan meninggalkan garis terang cahaya di langit. Inilah yang dinamakan meteor. Kadang-kadang jika mereka tidak habis terbakar, meteor akan menumbuk bumi. Meteor-meteor yang dapat mencapai bumi dinamakan aerolit atau meteoroid. Kemudian satelit. Satelit adalah benda yang mengorbitkan benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit IPTAK, dan satelit militer. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater di langit. Satelit juga menggunakan transponder, yaitu sebuah alat untuk memungkinkan terjadinya komunikasi 2 arah. Ada beberapa jenis-jenis satelit. Yang pertama ada satelit astronomi, kemudian satelit komunikasi, kemudian satelit pengamat bumi, kemudian satelit navigasi, kemudian satelit mata-mata, kemudian satelit tenaga surya, kemudian stasiun angkasa, kemudian satelit cuaca, dan terakhir ada satelit miniatur. Kemudian ada penemu tata surya. Yang pertama ada Anaximander, kedua ada Aristoteles, kemudian ada Ptolemaeus, kemudian ada Aristarchus, kemudian ada Copernicus, kemudian ada Galileo Galilei. Inilah para ilmuwan penemu tata surya. Nah, berkat penemuan astronomi, semakin jelas pula kesalahan yang terjadi tentang pernyataan bahwa alam semesta selalu ada. Penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagaimana benda lainnya, alam semesta pun memiliki asal mula. Orang pertama yang membuktikan bahwa alam semesta memiliki awal mula adalah seorang astronom yang bernama Edwin Hubble. Pada suatu hari di tahun 1929, dengan menggunakan teleskop berukuran raksasa, ia mendapati bahwa bintang-bintang itu bergerak. Gerakan mereka bukanlah pergerakan yang biasa. Bintang-bintang terus-menerus bergerak menjauhi kita. Selain itu, mereka juga bergerak saling menjauh satu sama lainnya. Bergerak saling menjauh satu sama lainnya berarti alam semesta terus-menerus bertambah besar. Nah, dari pergerakan bintang-bintang tersebut memberikan informasi yang sangat penting kepada kita bahwa
Bintang-bintang saling menjauh satu sama lainnya dengan menunjukkan bahwa dahulu kala mereka itu saling berdekatan. Dan menurut para ilmuwan tersebut, 15 miliar tahun yang lalu, alam semesta merupakan suatu titik tunggal sebesar ujung jarum. Alam semesta kita ini muncul ketika titik kecil tadi meledak. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.